Om Swastiastu, di sini kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi mengenai materi, metode-metode kurikulum, prototipe. Sebelum kami melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri. Nama saya Rumenti Barulumban Tobing dengan NIM 2112021027 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Rani Pratiwi, nomor NIM 2112021203. Next slide. Baik, adapun materi yang pertama yaitu mengenai metode-metode pembelajaran yang ada pada kurikulum prototipe. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Rani, saya persilakan. Baik, terima kasih Menti. Di sini saya akan menjelaskan metode penerapan pembelajaran Discovering Learning. Discovering Learning merupakan sebuah proses pembelajaran yang mana siswa dituntut untuk berorganisasi sendiri. Cara belajarnya dapat menemukan konsep. Pada konsep pembelajaran dengan metode Discovering Learning merupakan sebuah pembentukan kategori atau konsep yang dapat memungkinkan terjadi generalisasi. Lingkungan seperti ini bertujuan untuk melatih siswa dalam proses belajar agar dapat berjalan dengan baik dan lebih kreatif. Untuk memfasilitasi proses belajar yang baik dan kreatif harus didasarkan pada manipulasi bahan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pengembangan kognitif siswa. Manipulasi bahan pembelajaran bertujuan untuk memfasilitasi kemampuan siswa dalam berpikir sesuai dengan tingkat pengembangannya. Tahap enaktif, yakni seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Pada fase simbolik, siswa menggunakan bahasa untuk menjelaskan prinsip keseimbangan. Dalam mengaplikasikan metode Discovering Learning, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, yang mana guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun langkah-langkah penerapan pembelajaran penemuan terbimbing Discovering Learning, yakni 1. Guru harus merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa dengan data secukupnya, yang mana perumusannya harus jelas dan hilangkan pernyataan yang multitafsir. Yang kedua, berdasarkan data yang diberikan guru, siswa dituntut untuk menyusun, memproses, berorganisasi, menganalisis data tersebut. Dalam hal ini, guru dapat memberikan bimbingan sejauh yang diperlukan saja, yang mana bimbingan lebih mengarah pada langkah yang hendak dituju melalui pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, siswa menyusun perakiraan dari hasil analisis yang dilakukan apabila dipandang perlu perakiraan yang telah dibuat siswa tersebut hendaknya diperiksa oleh guru. Yang keempat, apabila telah diperoleh sebuah kepastian tentang kebenaran perakiraan tersebut, maka probabilisasi perakiraan sebaiknya diserahkan juga kepada siswa untuk menyusunnya. Di samping itu, perlu diingat pula bahwa induksi tidak menjamin 100% kebenaran perakiraan. Yang kelima, apabila siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya guru menyediakan soal latihan atau soal tambahan untuk memeriksa apakah hasil penemuan itu benar. Yang kedua, ada metode pembelajaran project-based learning. Pembelajaran project-based learning merupakan sebuah metode pembelajaran yang menggunakan kegiatan sebagai media. Pada metode ini, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode
pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman peserta didik. Dalam beraktivitas secara nyata, pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada pembelajaran yang memiliki permasalahan kompleks hingga peserta didik perlu melakukan investigasi untuk memahaminya. Proses pembelajaran pada metode pembelajaran berbasis proyek dimulai dengan munculnya pernyataan menuntut dan membimbing peserta didik pada sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali materi dan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi diri peserta didik masing-masing. Melakukan eksperimen secara kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik yang terjadi secara nyata. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek, yakni peserta didik dapat membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Peserta didik akan dihadapkan pada permasalahan atau tantangan yang diajukan. Peserta didik dapat mendesain proses pembelajaran untuk menentukan solusi dari permasalahan yang diajukan. Peserta didik secara kolaboratif dapat bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Peserta didik dapat melakukan relaksi secara berkala dari aktivitas yang sudah dijalankan. Aktivitas belajar dievaluasi secara kualitatif. Situasi pembelajaran sangat toleransi terhadap kesalahan dan perubahan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Menti. Untuk Menti dipersilahkan. Baik, terima kasih Rani. Next slide, please. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang ketiga, kurikulum prototipe dalam bentuk aplikasi online. Dalam penerapan kurikulum prototipe dalam bentuk aplikasi ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, pembelajaran menggunakan aplikasi Google Meet, yang dimana semenjak masa pandemi di tahun 2019 hingga saat ini, membuat kegiatan pembelajaran antara guru dan siswa dilakukan secara online. Nah, untuk mendukung kegiatan pembelajaran ini, dengan lancar, tentu pihak sekolah membutuhkan jalur alternatif seperti aplikasi Google Meet. Google Meet ini adalah aplikasi yang bisa menghubungkan 1 hingga banyak orang dalam suatu ruangan meeting online untuk belajar, bekerja, ataupun rapat tertentu. Dalam aplikasi ini, orang yang bergabung akan bisa saling berkomunikasi dan belajar seperti mana biasa di kelas. Misalnya melakukan presentasi, melakukan diskusi, hingga menjelaskan materi-materi yang dibawakan. Lalu para peserta didik di dalamnya bisa menanggapi dan mendengar materi yang telah disampaikan oleh guru. Aplikasi ini memang hampir sama dengan Zoom. Namun, perbedaannya yaitu, kalau Google Meet tidak ada batasan untuk peserta yang ingin join, sedangkan Zoom memiliki batasan. Di dalam Google Meet juga tersedia berbagai fitur seperti raise hand, share screen, guna mendukung kelancaran pembelajaran sebagaimana mestinya belajar saat di kelas. Adapun kelebihan daripada aplikasi ini bagi para siswa adalah, jika siswa ingin mengakses aplikasi tersebut, tidak harus mendownload langsung aplikasinya, baik itu di handphone ataupun di laptopnya. Karena dengan membuka websitenya saja di Google, para siswa sudah bisa langsung join tanpa harus menghabiskan memori penyimpanan di handphonenya. Dan yang kedua ada pembelajaran menggunakan Zoom. Next slide, please. Yang kedua, pembelajaran menggunakan Zoom. Bukan hanya Google Meet, sebagian orang juga menggunakan aplikasi yang namanya Zoom. Zoom adalah sebuah aplikasi video conference yang bisa membantu guru dan siswa tetap melakukan pembelajaran lewat handphone ataupun laptop saja, baik dari rumah masing-masing. Aplikasi Zoom ini sebenarnya hampir sama dengan Google Meet juga. Hanya saja, kalau Zoom ada batasan waktu untuk melakukan meeting dan peserta yang boleh join juga dibatasi. Dan bila menggunakan Zoom, kadang juga lebih dominan memiliki gangguan pada audio yang sering putus-putus dan koneksi yang kurang baik. Namun walau begitu, tidak menjadi alasan untuk digunakan sedikit orang karena memang aplikasi ini sudah dikenal oleh banyak orang khususnya para siswa.
dan tenaga pendidik yang tujuannya dipakai aplikasi ini untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Selain praktis dan mudah diakses seperti Google Meet, aplikasi Zoom ini juga memiliki keunggulan yang bisa dirasakan peserta didik saat belajar. Misalnya, tersedia fitur breakout room, yang kegunaannya untuk para siswa bisa diskusi di ruang yang beda tanpa harus keluar dulu dari meeting online. Pada fitur ini, host akan membuat beberapa room untuk masing-masing kelompok, dan setelah itu, para siswa akan diarahkan menuju kelompoknya masing-masing yang telah dibagi, dan mulai melakukan diskusi, namun hal ini tidak memungkinkan aplikasi ini selalu memberikan hasil yang baik. Seperti yang disampaikan di atas, bahwa kadang saat menggunakan aplikasi Zoom ini, siswa akan mengalami koneksi yang buruk dan menghabiskan kuota yang sangat besar. Tapi setidaknya, kita bisa lebih memahami lebih dalam lagi tentang canggihnya teknologi yang ada di dunia ini, dan tentu tidak membuat terkejut jika berada di dunia luar nantinya. Next slide. Dan yang ketiga, ada pembelajaran menggunakan Google Classroom. Selain aplikasi untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka di layar handphone atau di laptop, ada juga aplikasi untuk membantu para siswa mengirimkan setiap pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan guru. Salah satunya adalah aplikasi Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembelajaran secara daring. Sekarang ini yang dimana pada aplikasi ini, guru hanya akan membuatkan forum untuk pengumpulan tugas, lalu peserta didik bisa langsung mengirimkan tugas di forum yang telah ditentukan. Tidak hanya memberikan kegunaan yang sangat penting, aplikasi Google Classroom ini juga memiliki kelebihan seperti siswa tidak harus mendaftarkan diri dengan sangat susah, hanya perlu memasukkan kode yang diberikan guru, dan tentunya harus ada email yang aktif. Saat pengumpulan tugas juga tidak membutuhkan waktu loading yang lama, asal koneksi internetnya lancar, dan supaya pengiriman tugas tidak terlambat dari deadline yang telah ditentukan di forum. Yang pada intinya, semua aplikasi akan berfungsi sangat baik jika koneksi internetnya juga lancar dan tidak mengalami kendala apapun, supaya siswa yang mengakses tidak panik dan terlambat mengirimkan tugasnya. Next slide. Dan yang terakhir, ada pembelajaran menggunakan e-learning. Mungkin belum semua pihak sekolah yang mulai menggunakan e-learning, namun tidak sedikit pula yang tidak mengenal e-learning tersebut. E-learning adalah bisa dikatakan sebuah fasilitas yang disediakan oleh pihak sekolah, yang dimana biasanya siswa mengakses e-learning ini untuk mengirimkan tugas. Bisa pula dikatakan hampir sama dengan Google Classroom. Penggunaan e-learning ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan tentunya. Jika e-learning sudah banyak yang akses atau mainstays, maka siswa akan lebih kesulitan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dan pada fasilitas e-learning ini, guru tidak hanya membuat tempat untuk pengumpulan tugas saja, namun materi-materi yang akan disampaikan juga akan dimasukkan ke dalam e-learning baik dalam bentuk PowerPoint, video, atau media lainnya. Dan disitulah siswa akan mudah bisa mempelajari materi sehari sebelum melakukan pembelajaran. Dan dengan begitu, siswa bisa lebih menguasai materi, dan di situ pula guru tidak harus menjelaskan dengan sangat panjang. Bukan hanya itu saja, dengan e-learning juga guru dan siswa bisa saling menghemat waktu, mengurangi biaya pendidikan seperti membeli buku, mengurangi biaya pendidikan seperti membeli peralatan, dan lain sebagainya. Dan tentunya e-learning ini bisa menjadi media pendukung untuk melancarkan proses belajar mengajar di sekolah, walau secara virtual saja. Dan guru bisa tetap memantau perkembangan pengetahuan peserta didiknya melalui handphone atau laptop dari rumah langsung. Namun, setiap pembelajaran yang dilakukan secara online tidak akan menjamin semua materi yang disampaikan kepada siswa akan mudah dimengerti. Oleh karena itu, sangat diperlukan pertimbangan oleh pemerintah bagaimana upaya menangani masa pandemi ini agar usai, supaya kegiatan belajar di sekolah bisa dilakukan dengan tatap muka dan ikut kelas, dan tidak membebani siswa untuk membeli kuota agar bisa ikut kelas virtual. Dan mungkin pembelajaran dengan tatap muka bisa membuat siswa lebih cepat tangkap akan pelajaran dan saling berinteraksi dengan guru ataupun teman secara langsung di sekolah. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa diajukan dalam sesi diskusi nanti. Jika kami memiliki salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.